Sobat SG, pada kesempatan ini kita akan membahas pembahasan soal SMAK UI program kelas khusus internasional. Contohnya adalah sebagai berikut. Soal yang kita ambil adalah soal nomor 29. Two rods of equal length and cross-sectional areas but different materials are placed in thermal contact as shown in figure above. The thermal conductivity of Q is half that of P. The outer end of P is at 0 degrees Celsius and that of Q is at 100 degrees Celsius. What is the temperature of the interface at steady state? Soal ini adalah soal tentang suhu dan kalor. Masih ingat ya? Pada perpindahan kalor atau laju aliran kalor dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah konduksi. Konduksi pengertiannya adalah perpindahan kalor melalui media perantara atau disebut juga dengan konduktor. Kemudian konveksi. Konveksi pengertiannya perpindahan kalor melalui aliran. Yang ketiga, radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor melalui pancaran. Yang akan kita bahas pada soal di atas adalah tentang konduksi atau perpindahan kalor melalui media perantara. Jadi, untuk menentukan laju aliran kalor pada proses konduksi dapat digunakan rumus H sama dengan K A delta T per L, di mana H adalah laju konduktivitas logam, kemudian K adalah konduktivitas termal, kemudian A adalah luas penampang logam, kemudian delta T adalah perubahan suhu, kemudian yang terakhir L adalah panjang logam. Jadi balik lagi ya ke soal. Pada soal diketahui equal length and cross-sectional areas. Berarti di sini maksudnya panjang dan luas penampangnya adalah sama. Logam P dan logam Q mempunyai ukuran panjang dan luas yang sama, atau A dan L yang sama. Kemudian different materials, berarti kedua logam berbeda jenis, ditandai dengan perbedaan besar konduktivitas termalnya. Kalau logam P berarti mempunyai konduktivitas termal Kp. Kalau Q berarti mempunyai konduktivitas termal Kq. Sedangkan hubungan keduanya disebutkan di soal Q is a half of that P, berarti sama dengan Kq sama dengan is a half, berarti setengah ke P. The outer end of P is at 0 degree Celsius, berarti ujung bebas P suhunya adalah 0 derajat Celsius. Kemudian Q is at 100 degree Celsius, berarti ujung bebas Q adalah 100 derajat Celsius. Kemudian yang dicari di sini adalah temperature of the interface at steady state, berarti suhu di titik sambungan antara P dan Q. Suhu di sambungan dapat kita cari dengan menggunakan rumus laju aliran kalor pada logam atau pada benda padat. Tadi telah kita cari K A delta T per L. Di sini Kp AP dikali delta T dibagi dengan LP akan sama dengan Kq dikali Aq dikali delta T dibagi dengan LQ. Di soal tadi telah disebutkan ya, panjang dan luas penampangnya sama, sehingga variabel yang dapat kita eliminasi adalah A atau luas penampang, AP dan AQ, kemudian LP, panjang LP dan panjang LQ. Jadi Kp dikali dengan delta T sama dengan Kq dikali dengan delta T.
Kita tentukan untuk delta T, konsepnya adalah suhu yang tinggi dikurangi suhu yang rendah. Sehingga Kp dikali Tc dikurangi 0. Tc di sini adalah suhu sambungan antara logam P dan logam Q. Kita anggap di tengah-tengah P dan Q ya. Sama dengan kaki. Kaki tadi sudah kita cari hubungannya dengan Kp, yaitu kaki adalah setengah Kp, sehingga setengah Kp dikali dengan 100 dikurangi Tc. Variabel yang bisa kita eliminasi adalah Kp ya. Kp di ruas kiri dan Kp di ruas kanan, sehingga Tc sama dengan setengah kali 100 dikurangi Tc. Tc sama dengan 100 per 2, kita kalikan dengan setengah. 100 per 2 dikurangi Tc per 2. Jadi Tc di ruas kanan pindah ke ruas kiri, sehingga menjadi Tc ditambah setengah Tc sama dengan 100 per 2. 3 per 2 Tc sama dengan 50, sehingga Tc sama dengan 50 dibagi 3 per 2 atau 50 dikali 2 per 3, sehingga kita peroleh nilai Tc sama dengan 100 per 3 atau 33,33. Di sini masih dalam derajat Celcius. Yang diminta di soal adalah derajat Kelvin, sehingga harus kita konversikan ke dalam Kelvin, sehingga diperoleh Tc sama dengan 33,33 tambah 273. Tc sama dengan 306,33 Kelvin. Jawabannya adalah yang C. Mudah ya? Tunggu pembahasan soal selanjutnya di Bimbel SG dan jangan lupa subscribe.